Pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifauziah Tiasuma. Sidang dijadwalkan pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, pemirsa, dan dalam gugatannya pihak Dr. Tifa mempersoalkan keabsahan penghentian penuntutan, di mana pihak termohon adalah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, serta Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Perkara ini berawal dari putusan Sela PN Jakarta Timur yang menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum. Pihak JPU kembali melimpahkan dakwaan yang diduga tanpa melalui prosedur hukum acara perlawanan, sehingga kembali diuji oleh kuasa hukum Dr. Tifa melalui pra-peradilan. Pemirsa, kita akan bergabung dengan rekan jurnalis Juan Guardiola yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memantau jalannya sidang. Ya, selamat siang Juan, seperti apa jalannya sidang hari ini? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Ayah, terkait dengan sidang perkara dengan nomor perkara 132 pidana pra-peradilan 2026 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh pemohon yakni Dr. Tifauziah Tiasuma masih berlangsung hingga siang hari ini, di mana tadi kira-kira sidang dimulai sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, sehingga hingga saat ini sudah berlangsung kurang lebih 1,5 jam. Dan dalam sidang kali ini dihadiri langsung oleh Dr. Tifa, kemudian juga dengan kuasa hukumnya yang saat ini posisinya sebagai jaksa penuntut umum. Kemudian juga ada pihak termohon yakni ada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terkait agenda sidang kali ini adalah pemohon meminta hakim untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penuntutan dengan pihak termohon yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian pihak Dr. Tifa juga menghadirkan ahli untuk memberikan keterangan kepada hakim dan juga didukung dengan bukti yang dibawa oleh JPU yakni tim pembela Dr. Tifa. Dan keterangan ahli tersebut ditujukan untuk membantu hakim menilai aspek formil yakni dalam hal ini adalah penghentian penuntutan. Sementara itu, jika saya bisa mengkilas balik terkait dengan sidang kali ini, berawal dari perkara yang putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sebelumnya mengabulkan eksepsi Dr. Tifa dengan menyatakan bahwa dakwaan jaksa batal demi hukum. Sebaliknya, pihak jaksa penuntut umum justru menghidupkan kembali lewat berkas baru dakwaan yang telah diserahkan dalam pengadilan negeri. Kemudian itu yang membuat Dr. Tifa mengajukan permohonan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang saat ini telah berlangsung. Hal itu ditujukan Dr. Tifa untuk menantang dan membatalkan status tersebut. Sementara demikian, Ayah kembali ke studio. Baik Juan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Seperti diketahui, Febri mengajukan 2 pra-peradilan. Sidang dimulai pukul 9 pagi tadi dengan agenda pemanggilan para pihak. Pada pra-peradilan pertama ini, pemirsa, tim kuasa hukum meminta hakim menguji keabsahan upaya paksa penyitaan dengan termohon Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Pihak Febri juga mengajukan gugatan pra-peradilan kedua untuk menguji keabsahan status tersangka. Gugatan tersebut akan disidangkan perdana esok hari. 20 tahun 2025 dan seterusnya dianggap dalam kapasitas apapun oleh para termohon. Untuk mengetahui situasi terkini mengenai jalannya sidang pra-peradilan Febri Adriansyah, pemirsa, kita bergabung dengan rekan Amrina Rida yang sudah ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Amrina, seperti apa jalannya sidang tadi dan poin penting apa saja yang disampaikan kuasa hukum Febri?
Iya, Ayah dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini digelar sidang perdana berkaitan dengan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh ex-Jampitsus Febri Adriansyah, yang mana untuk sidang perdana pada hari ini adalah sidang dengan nomor 134 dan sudah selesai sidang tersebut. Ini sekira pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan agenda yakni adalah panggilan para pihak dan juga pembacaan permohonan dari pihak pemohon yakni dari pihak Febri Adriansyah dan juga tim kuasa hukumnya. Nah, tadi untuk sidang tidak dihadiri secara langsung oleh ex-Jampitsus Febri Adriansyah, namun diwakili oleh kuasa hukumnya yakni Febri Adriansyah dan juga tim kuasa hukum lainnya. Dan dari sidang yang berlangsung kurang lebih selama 1,5 jam tadi, terdapat sejumlah argumentasi dan juga petitum-petitum yang disampaikan oleh pihak tim kuasa hukum, yang mana untuk pra-peradilan ini mempersoalkan keabsahan dari upaya paksa penyitaan yang dilakukan oleh pihak pemohon ataupun juga maksud kami termohon yakni Polda Metro Jaya dan juga Kortas Tipikor Polri. Nah, sejumlah poin-poin petitum yang tercatat dalam nomor gugatan 134 ini adalah dari pihak Febri Adriansyah dan juga tim kuasa hukumnya meminta Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan di rumah Febri di kawasan Sentul City pada 8 Juli hingga 9 Juli 2026 ini tidak sah dan juga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Lalu petitum selanjutnya yang disampaikan ini adalah dari pihak pemohon meminta Hakim Tunggal untuk mengabulkan permintaan agar barang milik Febri Adriansyah sebagai pemohon dan keluarganya yang diambil ataupun juga disita ini dikembalikan dalam keadaan utuh. Lalu sejumlah petitum lain yang disampaikan dari pihak tim kuasa hukum Febri ini juga menuntut ataupun juga meminta Hakim Tunggal untuk menyatakan bahwa tindakan pencekalan ke luar negeri yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya terhadap Febri Adriansyah ini dinyatakan tidak sah dan juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, petitum-petitum tersebut ini disampaikan karena dari pihak tim kuasa hukum Febri menilai bahwa upaya paksa penyitaan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Sementara demikian, kembali ke Anda, Ayah. Baik, terima kasih Amrina atas laporan Anda pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sidang pra-peradilan jilid 4 Roy Suryo kembali digelar hari ini di PN Jakarta Selatan. Agenda sidang adalah pemeriksaan lanjutan gugatan oleh Roy Suryo. Roy mempermasalahkan keabsahan status pencekalan serta penetapan tersangka. Pihak termohon yakni Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kepolisian menilai tindakan tersebut hanya upaya mengulur waktu proses hukum perkara pokok. Keimigrasian yang kewenangan menurut kita dan laksananya berada pada pejabat. Jadi agak terganggu juga. Jadi tadi gini, kita kan mempermasalahkan 3 hal ya. SPDP itu tidak disampaikan kepada kita, yaitu SPDP tanggal 15 Januari dan 30 Maret 2026. Ya. Mereka hanya mendasarkan diri pada SPDP pada tanggal 14 Juli 2025. Mereka mengatakan bahwa SPDP 15 Januari dan SPDP 30 Maret itu hanya soal perubahan administratif, bukan yang sifatnya substantif. Padahal kita melihat perubahan yang substantif. Kenapa perubahan substantif? Karena dalam SPDP tersebut, terutama SPDP terakhir tanggal 30 Maret, itu mengandung perubahan-perubahan pasal yang disangkakan. Karena berlakunya KUHP yang baru. Jadi pasal 310, 311 berubah menjadi pasal 433, 434. Tadi kita mendengar dengan jelas ada banyak pengakuan. Ya, mereka mengakui beberapa hal. Yang pertama mengakui bahwa sebenarnya pencekalannya sudah selesai pada bulan Juni, tapi tidak ada pemberitahuan. Nah, ini fatal. Artinya apa? Belum tentu nanti kalau saya misalnya saya ke Sydney lagi meneliti yang katanya sudah punya tanda lulus tapi ternyata nggak ada tanda lulus, yang katanya sekolah 2 tahun di sana ya tapi ternyata hanya 6 bulan di sana menurut pengakuan Pak Iksan Katuande ya. Nah, itu ternyata mau keluar nanti ternyata dicekal. Ini kan siapa yang bisa menjamin? Karena tidak ada pemberitahuan, dan itu nanti kalau akan dipermalukan nanti prapit lagi, nanti itu kan namakan memperpanjang lagi nanti masalahnya ya. Jadi jelas kalau memang sudah tidak dicekal ya alhamdulillah, tapi tetap ada prosedur yang dilanggar. Jadi tidak ada pemberitahuan bahwa pencekalannya sudah dicabut.
sehingga itu akan bisa digunakan sewaktu-waktu untuk mempermalukan kalau misalnya itu tidak ada pemberitahuan, mereka akan bisa